Oh, Yang dijual itu jangan salah, Kinan, Isbir. Yang bukan dijual dijual. apa coba? Konsesinya kan. Heeh. Ya ini yang harus diklarifikasi juga nih Pak. Iya, Banyak orang yang nggak paham kan. betul. Kita di festival jalan itu katanya Selamat datang di podcast Waskitalk. Transformasi Waskita, transformasi warisan kita berawal dari kita untuk kita demi kejayaan Waskita. Oke, kita hadir lagi di podcast Waskitalk episode berapa Nan? Episode berapa nih? Kayak kita udah sering ya podcast ya. Iya, udah mulai agak 1, sering 2, nih. 5. Iya benar. Hari ini kita podcast episode kelima yang akan membahas mengenai finansial dari Waskita Karya. Nah, harusnya hari ini saya bersama Alvina, cuman Alvina hari ini sedang ada berhalangan hadir, ada rapat yang harus Betul. ibu harus banyak temuin, rapatin, jadi kita ganti Sibuk sama ya. Kinan. Nah. Oke. Lanjut Nan. Kali ini karena kita membahas tentang finansial, tentunya kita akan bersama dengan Director of Finance and Risk Management Waskita Karya, yaitu Bapak Wiwi Suprihatno. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Terima kasih Pak Kinan, Wiwi. terima kasih Isbir. Oke, ya sekarang sudah bersama Pak Wiwi, Director of Finance and Risk Risk Management. Management. Gimana Pak? Apa kabar Pak Wiwi? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat dan semangat. Mantap. Aduh, semangat terus Ini ya, nih Pak, Pak, ya. saya pengen tahu nih Pak. Hobi Bapak tuh apa sih Pak? Katanya sering motor ya Pak? Sering touring motor gitu ya Pak? Iya, kalau motor itu udah dari zaman sekolah. Oh, udah zaman sekolah Dari Pak? mulai pinjam motor teman sampai bisa beli motor sendiri. Mantap. Tapi motor saya motor biasa. Tur- Versis 250. Wah, Jadi motor-motor itu sih. biasa aja. Itu sih nggak biasa sih ya. Belum Terus kelas kalau Harley. yang- Belum kelas. Oh iya benar Pak. Paling jauh touring kemana sih Pak? Ke Mandalika. Ke Mandalika. Iya, Dari kita mana dari startnya? Denpasar, Heeh. motor nyebrang terus puter Mandalika. Waduh. Balik ke Denpasar baik motor lagi. Saya ikut Pak nanti Pak ya. Ayo, Bisa Kalau tuh Bapak kapan? touringnya. barengan, Iya kan? makanya. Suka Pernah touring juga. kan? Iya. Solo Bromo bolak-balik. Wah. Solo motor. Bromo. Iya. Wah, keren Asik, banget. asik. Asik sih, seru. Karena dengan motor sebetulnya semua motor gitu kita gerak. Iya. Konsentrasi, Oh iya. pengendalian diri kan kita nggak Setuju. boleh emosi. Iya, Begitu benar, kosong nggak benar, bisa benar. kita Benar, langsung benar. libas. Benar, Kita setuju. harus terukur. Iya. Terukur kayak tuh? finance Yo, terukur. Oh iya. iya, benar. Pantesan ya. Iya. Nggak jauh-jauh gitu. Oke Pak, sebelumnya kami ucapkan selamat bergabung Pak Thank you. Wiwi Thank you Isbir. di Kinan. tim Waskita Pak. Udah lumayan lama sih sebenarnya 3 bulanan ya. 4 bulan. 4 bulan ya Pak ya. Sudah gajian keempat. Tuh, Aduh. Bapak yang lebih hafal daripada aku nih kan. Nah, gimana Pak Waskita Pak? Beda banget nggak Pak sama tempat kerja Bapak yang dulu Pak? Iya pasti beda sekali ya. 26 tahun saya kerja di perbankan, di Perbankan, mana perbankan itu kan highly regulated. Semua langkah, semua Oh. activity itu udah ada aturannya, baik Hmm. OJK regulator, baik undang-undang gitu. Hmm. Gitu. Sementara kalau di Waskita sebagai kontraktor banyak hal-hal yang memang masih harus kita lebih fokus lagi, Iya, lebih bener sih. teliti lagi. Heeh. Katanya turun berat badan ya Pak semenjak Waduh. gabung di Waskita ya bener. Ada info orang dalam dengan turun berat badan nih Jadi, Pak Wiwi nih. Sebelumnya saya di 61, 62, sekarang 58. Stagnan. Waduh, gimana? Nggak perlu nih? diet, nih, nggak Pak? perlu diet, nggak perlu. Diet alami ya Pak ya. Alami. Gimana nih Waskita nih malah jadi turun berat badan nih Pak Wiwi. Karena saking semangat. Saking semangatnya semangatnya. betul. Ya soalnya kalau dilihat tuh wah mobilitasnya tuh tinggi Tinggi banget banget. Iya, Pak Wiwi betul. kemana-mana. Jadi memang olahraga ya. Heeh, gerak. olahraga juga terus kan ketemu investor juga kan Pak. Betul. Wah, oke. Wah, keren. Lanjut, Nan. Nan. Nah Pak, kan tadi sudah Bapak sebutkan kalau misalkan Bapak dulunya di banker lumayan lama ya Pak, Iya. bertahun-tahun. Terus sekarang masuk ke dunia konstruksi nih, jauh berbeda Pak. Nah, sebagai Director of Risk Management and Finance, prinsip apa sih Pak yang Bapak pegang nih Pak? Terus kita juga mau tahu nih perjalanan karir Bapak dari awal bisa sampai ada di dunia itu gimana? Itu sih. Oke, kalau prinsip ketika dimanapun saya bertugas itu ada 4 hal. Fokus, Fokus, terpetakan, terpetakan, terukur, terukur. dimonitor. Dimonitor. Wah, Balik dimanapun. lagi ya, keuangan, Dimanapun Iya, kita iya, kita iya. duduk di suatu tempat, kita harus fokus. Kita mau ngapain? Tugas kita Hmm. apa? Kemudian kita petakan, identifikasi problemnya apa. Setelah dipetakan kita ukur untuk menyelesaikannya
apakah sumber daya kita cukup, Mm-mm. apakah finansial kita mampu, Mm-mm. atau hal-hal lain yang perlu kita petakan dan kita ukur. Iya sih. Tapi setelah itu kan tentunya kita doing homework, Ya, action, action. dimonitor hasilnya Harus seperti dimonitor. apa, kita evaluasi lagi, oh harus dilakukan ini itu gitu. Bener. Dan selama 4 bulan saya di Waskita juga masih dalam kerangka 4 itu. Mm-mm. Fokus kita membenarkan memperbaiki kondisi Waskita. Mm-mm. Kemudian petakan apa piutang, utang, Iya. kewajiban bank, Nah. MRA, Nah, perwali amanatan. Kita harus tahu. Petakan, oh apa yang kurang, apa yang harus kita penuhi. Tarik nafasnya panjang banget ya. ya karena gue dengernya banyak gitu, terus kayaknya gue gak sanggup. Denger aja gue gak sanggup, gimana Pak Wiwi yang ngejalanin gitu kan. Enggak heran ya, makanya berat badannya langsung Jadi turun drastis setiap itu. hari, setiap minggu ada sesuatu hal yang kita temukan dari hasil pemetaan kita. Iya. Kita undang teman-teman di bawah sektor saya tentunya. Ya, Tojak kita diskusikan dalam rangka pemetaan pengukuran itu. Sip. Minggu depannya kita tagih gimana yang kemarin. Itu kan nanti muncul. Pak, ternyata ada kendala ini. Oh, kita identifikasi lagi. Jadi muter aja terus. Banyak ya. Enan, 4 apa tadi? Tapi ingat nih, fokus, terpetakan apa yang 3? Fokus, terpetakan, saking banyaknya. Terukur, dimonitoring. Benar, aduh. Fokus dong, Nan. Fokus. Iya. Sekarang saya diundang untuk podcast. Oh, saya harus fokus. Podcastnya apa nih? Iya, Nah, benar, gitu. benar. Audiensnya siapa? Kita Iya. ukur gitu. Benar-benar. Ngomongnya nggak boleh salah. Iya, itu Pak. Bahaya kalau ngomong salah nih, Pak. Sekali masuk salah dikit. Iya. Nah, ini Pak, masuk ke pertanyaan inti nih. Kan emang nggak bisa dipungkiri sih Pak ya, bahwa emang saat ini tuh kondisi finansial Waskita kan masih butuh banyak perbaikan. Apalagi nih Bapak terpilih untuk jadi board of directorsnya Waskita dengan harapan dapat memberikan breakthrough yang signifikan nih Pak untuk membuat Waskita menjadi lebih baik lagi. Nah, ceritain dong Pak, ketika Bapak dilantik menjadi Director of Finance and Risk Management, masuk pertama kali ke Waskita, apa yang langsung Bapak lakukan? Apa yang langsung Bapak cek? Masih inget ya Pak? Jadi kembali lagi ke 4 hal tadi ya. Ah. Yang jelas pertama kali saya masuk saya bengong dulu. Oke. Loh kok iso aku ning Waskita. Dari bankir ke kontraktor. Iya, betul, Itu betul, satu betul. hal. Kemudian oke, saya sekarang fokus di Waskita. Mm-mm. Ini adalah construction company gitu Iya, ya. construction company. Problemnya apa di Waskita? Masuk pemetaan. Coba deh project-project Waskita seperti apa sih? Makanya saya jadi tahu Iya. project itu ada yang turnkey, non turnkey, Iya, ada semi progress turnkey, payment, progress ada payment. modified turnkey. Iya. Akhirnya saya tahu setelah kami petakan. Oke. Kemudian bagaimana sih kemampuan financial Waskita? Ya kita lihat juga deh. Kita punya kekuatan apa? Kita ada kelemahan di mana? Nah, itu kan muncul pengukuran. Oke. Oke, risk manajemennya itu sudah bagus, tapi harus dikuatin. Oh, bagaimana? Ya kita melihat project itu dari 3 besaran. Pada saat kita akan masuk suatu project, pada saat kita melaksanakan project, sama pada saat project itu closing. Kalau namanya closing harus settle semua tuh, nggak ada utang lagi kan. Iya. Idealnya kan seperti itu. Idealnya gitu Iya. Pak, nggak ada utang dan nggak ada piutang. Nggak ada Betul. piutang, gitu. Idealnya kan seperti itu. Oh, ternyata piutangnya itu harus di apa tuh tadi ada nanya tuh war room juga tuh. Piutangnya tuh harus di manage dengan lebih Iya. kuat lagi. Benar-benar. Makanya muncul ide ada pelaksanaan war room, dan war room itu sebetulnya sudah ada pada saat saya masuk. Wah, ini Oke. bagus nih Iya, iya, gitu. iya. Itu sesuatu yang harus kita ikutin. Makanya sebisa mungkin saya setiap minggu ikut di khususnya account receivable war room Oh, air war room sama ya, Pak? PMN war room. Sampai main war room. Harus ikut karena harus tahu perkembangan seperti itu dalam rangka monitor. Iya, iya, iya. Kembali lagi ke 4 tadi. 4 Kembali ke hal, empat pokoknya tadi. kalau kunci 4 hal bagi saya itu suatu guidance besaran. Oh iya, kita mau kemana sih? Kita mau ngapain sih? Kondisi waktu kita mau dibawa kemana kan harus fokus. Betul. Apakah kita mau fokus turnkey atau non turnkey? Ya kan kita harus tahu. Oke, untuk kehidupan depan kan gini. Kalau dari hasil pemetaan saya ada 2 besaran. Yang pertama di Waskita harus menyelesaikan kondisi yang lama. Iya. Ya kan, harus iya. melalui yang teman-teman tahu tuh ada 8 stream penyehatan. Iya. Itu kan untuk menyelesaikan yang lama. Nah. Kemudian yang kedua besaran itu ke depan kita harus menjaga sustainability bisnis Waskita. Iya. Seperti apa pemilihan project yang seperti apa yang bisa cash to cash cycles-nya bisa lebih
menjaga kesehatan waskita. Nah, itu kan yang saya dapatkan dari hasil fokus dan pemetaan. Kita ukur gitu loh. Ini lu udah kayak kuliah finance 4 SKS ya gua. Benar. Kayak langsung pusing langsung ngebul nih kepala gua. Sebetulnya enteng-enteng aja. Yang berat tuh ngejalaninya. Iya. Betul. Nah, Bapak tuh masuk banker itu dari awal Bapak lulus kuliah masuk banker dulu selama 20 Langsung tahun banker. ya? Langsung banker. 26 tahun. 50 berapa tahun, Pak? 26 tahun. 26 tahun. Iya. Baru tiba-tiba langsung masuk ke konstruksi. Iya, betul. Itu Bapak dibisikannya gimana, Pak? Pak, Bapak jadi direksinya Waskita ya. Itu gimana Aduh. tuh, Pak? Kalau saya masuk banker, saya di Bank Negara Indonesia itu ya sebagai Iya. asisten. Di BNI, oke. Asisten tuh. Malah justru masuknya sebagai honorer. Oh, awalnya. 1 tahun honorer, ada kesempatan untuk jadi pegawai tetap. Iya. Ikut tes. Ternyata itu ODP. Oke. MT lah ya, MT lah manajemen ya, training. manajemen training. Nah, ternyata saya masuk lulus ke jurusan International Banking. Hmm. Berkiprah yang sudah masuk ke International Banking harus belajar, walaupun saya backgroundnya Fakultas Hukum, saya harus belajar perbankan dan international banking pula. Fokus dari dulu tuh fokus, ya udah belajar. Bicara mengenai trade finance, bicara mengenai remittance gitu. Itu semuanya kita pelajari dan kita praktekkan. Saya waktu itu mendapat kesempatan 12 tahun itu ada di bidang trade finance gitu ya, international banking. Dan saya mendapatkan kesempatan untuk journey ke divisi perencanaan. Nah, ini kan lebih strategik nih. Iya. Gitu kan, untuk mendesain suatu bisnis proses ya. Kemudian saya masuk ke divisi internasional, kembali ke operation, tapi masuk ke divisi kepengembangannya. Pengembangan, bukan sebagai pelaksana operasional, tapi pengembangan. Bagaimana trade finance structure, bagaimana mekanisme di operasional kita waktu itu, dari sisi risknya seperti apa, dari sisi accountingnya seperti apa. Background saya hukum, tapi mau nggak mau Iya sih. dengan komunikasi dengan teman-teman yang ahlinya masing-masing. Terus saya pindah ke divisi namanya divisi pengelolaan jaringan. Ini yang mengatur, mengkoordinir seluruh jaringan kantor kita di seluruh Indonesia. Oh, itu tuh Iya. ada divisi pengelolaan Ada jaringan. divisi pengelolaan jaringan, distribution channel. Itu saya masuk situ sampai akhirnya saya punya kesempatan menjadi wakil di cabang Singapura selama 3 tahun. Berarti Bapak di Singapura tuh? Iya, 2015 sampai 2018, terus balik. Kenapa balik? Balik ke Indonesia, maunya nggak balik. Iya. Maunya dolar, tapi nggak. Kita cinta Indonesia. Iya dong, harus dong. 2018 saya balik ke Malang, mendapat kepercayaan sebagai pemimpin wilayah BNI itu Jawa Timur bagian selatan tuh, 25 kabupaten saya kelola. 2020 saya balik ke pusat, 2022 ternyata saya sedang meeting kayak gini sama direksi, lagi dilakukan one on one untuk target semester 2 nih tahun ini. Iya. Lagi kan Juni kan? Iya, Juni. Saya masih ingat Juni itu, Pak. Tiba-tiba saya lagi menyampaikan paparan ke direksi kami waktu itu. Tiba-tiba ada yang teriak, "Selamat Pak Wiwi." Apa itu loh? Saya nggak tahu. Jadi nggak ada bisik-bisik tetangga. nggak ada bisik. Makanya tadi saya bilang begitu masuk saya bengong. Bengong dulu ya. Kok baru bisa fokus. ya? Kok bisa ya Kok saya bisa? gitu. Saya backgroundnya hukum, tidak mempunyai kekuatan khusus terhadap finance gitu ya. Apalagi konstruksi. Makanya Bapak sekarang juga pegang legal juga kan. Oh, ternyata backgroundnya hukum, saya baru tahu loh Pak kalau Bapak backgroundnya hukum. Gitu Isbir Kinan. Siap. Waduh. Oke, Nan, lanjut dong, Nan. Panjang ya. Iya. Panjang, jangan sampai saya curhat. Nanti sesi curhat setelah ini, Pak. Gimana? Nah, Pak, kan kita punya program 8 stream penyehatan keuangan Waskita. Iya. Yang dimana salah satunya itu juga ada program transformasi bisnis nih, Pak. Nah, di program perbaikan kinerja Waskita ini tuh sebenarnya sampai ini tuh udah sampai mana sih, Pak? Programnya udah sampai mana? Terus juga kan termasuk pencapaiannya juga. Terus kan juga kemarin Waskita sempat dapat PMN tuh, Pak. Nah, itu gimana tuh? Penyerapan dana PMN-nya juga, terus juga mengenai PMN war room-nya tuh seefektif apa sih Pak dengan adanya PMN war room? Thank you. Jadi
Kalau kita bicara 8 stream penyehatan waskita ini kan arahnya sebetulnya ini kan disusun oleh para expert nih dari perbankan, dari kementerian gitu kan, lintas kementerian gitu ya. Dan ini kan tujuannya untuk bisa mengembalikan ke kondisi waskita pada masa-masa kejayaan sebelumnya. Betul. Di mana 8 stream ini sebetulnya ada besaran bagaimana menyehatkan kondisi keuangan waskita. Itu kan ada yang namanya restrukturisasi keuangan. Iya, Iya. Ini betul. baik di induk maupun di perusahaan anak. Iya, Nah, betul. restrukturisasi ini sebetulnya kita sedang dalam proses menjalankan yang namanya Master Restructuring Agreement dengan MRA ya. 21 lenders bank Lenders ya. Iya. Itu kan didominasi oleh perbankan. Dan ini amat sangat membantu kita. Karena apa? Karena di dalam MRA ini pengelolaan keuangan waskita itu diatur sedemikian rupa dalam camak ya, yang harus mengikuti ketentuan atau kesepakatan di dalam restructure ini untuk bisa lebih tertib. Kan kita harus tertibkan dulu nih. Iya. Dan ini sangat membantu. Terbukti selama MRA berjalan, hutang kita bisa turun loh kurang lebih 10 triliun. 10 triliun. 1 tahun nggak sih, Pak? Betul, Ya. betul kan dari Oktober ke Oktober. Iya kan? Wow. Mostly. Tetapi tidak hanya Ada MRA, tapinya. Iya. ada lagi yang stream berikutnya PMN. Iya. Tadi kan Kinan nanya tuh Iya, PMN. Nah ini PMN. PNM sebagai salah satu stream dari penyehatan kita, Oke. penyertaan modal negara. Nah, penyertaan modal negara ini kita kan BUMN. Nah, dan sudah TPK ya, sudah IPO, Iya. sudah publik ya, sudah go publik. Nah, negara menyertakan modal baru Oke. di mana tahun 2021 itu sebesar 7,9 triliun. Iya. Tetapi mekanismenya Hanya untuk melalui kalau right issue Oh, sehingga ada porsi publik baru yang muncul kurang lebih di tahun 2021 itu kan 1,5 atau 1,6 triliun. Itu menjadi darah segar buat kita. Untuk apa? Untuk khusus penyelesaian 6 ruas tol proyek waskita yang belum selesai. Oke, yang PSN itu ya, Pak? Iya, Yang di Sumatera ya? itu ada yang di KAPP Sumatera, KAPP. ada yang di Bogor Ciawi Iya, Bogor, Ciawi, Sukabumi, ada lagi yang di mana tuh saya Ini nggak dekat nih, Pak. begitu mah. Apa nih, Pak? Kalimalang. Becakayu. Becakayu, KKDM kalau KKDM, di istilah kami, itu kan. Iya. Itu duit PMN turun ke WTR anak usaha kita dan turun ke BUCT si pengelola masing-masing ruas tol. Nanti kembali lagi sebagai pembayaran untuk konstruksi kepada kita waskita. Dan waskita nanti akan menggunakan yang namanya KMK penjaminan. Kan ada stream ketiga tuh. KMK penjaminan ini yang fasilitas kredit yang dijamin oleh pemerintah. Ini fasilitas kredit yang dijamin oleh pemerintah agar kita tidak default. Tidak gagal bayar gitu loh. Jadi kan berputar. Akhirnya pada saat duit PMN itu kembali untuk pembayaran hutang konstruksi atau piutang waskita terhadap konstruksi kita, itu akan menurunkan hutang bank yang masuk di dalam MRA itu. Kan turun kan hutangnya. Iya. Ini kondisinya. Nah, ruas tol yang selesai sudah bagus beroperasi menghasilkan recurring income, kita tawarkan ke strategic partner. Yang Berarti dijual oke aja lu. Yang dijual itu jangan salah, Kinan, Isbir. Yang dijual apa coba? Sahamnya Hak kan. Konsesinya kan. Ya ini yang harus diklarifikasi juga nih, Pak. Banyak orang yang nggak paham kan. Kita di festival jalan tol katanya, wah jual jalan tol nih, nggak gitu kan sebenarnya. Hak konsesinya. Hak konsesinya tuh. Betulnya. Mau tahu apa hak konsesi? Cari tahu sendiri. Hak pengelolaan. Hak pengelolaan. Dan itu juga sudah melalui mekanisme valuasi melalui KJPP dan nilainya kan dibandingkan dengan nilai buku atau cost recovery. Berapa sih duit yang sudah kita keluar atau equity kita gitu loh. Ya katakanlah nilai ruasnya katakanlah ini 10T, tapi equity waskita tidak selalu 10T, bisa aja cuma 2T. Gitu loh. Gitu Ispir sama Kinan. Iya, Bapak. Bingung kan? Baru 4 stream ini. Baru 4 bulan saya sudah bisa. Baru bisa ngejelasin semua. Nah itu ya. Nah, 4 bulan, kemudian 4 tahun. yang tadi bicara transformasi itu ada di stream ini juga.
Iya betul. Iya. Karena salah satu transformasi adalah salah satu streamnya itu transformasi bisnis. Kemudian ada juga good corporate governance sama risk management. Iya. Itu kok. Kalau bicara transformasi bisnis ini kan semangatnya Waskita ingin mengembalikan ke kompetensi aslinya, kembali ke khitah Waduh. Aduh. sebagai kontraktor Betul. untuk bisa Benar-benar. menjaga kesinambungan bisnis Waskita sebagai kontraktor. Hmm. Di antaranya apa? Di antaranya ada pengelolaan project yang lebih bagus. Kemudian lean construction. Kemudian apalagi proses pengadaan, supply chain management. Itu dia dibuatkan suatu sistem yang lebih baik, lebih termonitor, lebih terkontrol. Monitor itu di mana-mana ada. Iya. Wong di sini aja ada monitor di belakang saya. Bukan monitor ini, Pak. Beda monitornya, Pak. Bahkan kita sudah lagi dalam penyusunan penyempurnaan dashboard finansial. Nah, ini menarik nih. Jadi Bapak bisa tahu ya. Oh, tahu proyek-proyek mana yang merah, merah, kuning, hijau Pak ya. Apalagi ada nama PM-nya. Oh, berhati-hatilah. Berhati-hati. Nanti yang merah biasa dikunjungin Pak Wiwi. Tapi nggak dikasih tahu Pak Wiwi mau kemana. Ada juga Tiba-tiba. namanya manajemen walkthrough. Nah, iya manajemen walkthrough Pak. Betul. Gitu Kinan sama Isbil. Siapa? Oke. Kalau tadi ya PMN War Room. Nah, Iya, betul. Amat sangat efektif bagi saya karena itu dilakukan mingguan dan di-lead langsung oleh direktur operation yang membawai project 7 ruas itu. saya bawa monitoring di situ. Iya, dan kita tahu seberapa besar penyerapan dana PMN dari 7,9. Kalau kan ini secara kontrak komitmen kinerja berkelanjutan dengan kementerian KKB. harus selesai akhir tahun ini. Yang tahun kemarin itu. Iya, yang 2021. Iya. Dan kalau kita lihat secara mingguan itu progresnya secara konstruksi aja udah kurang lebih 68%. Wow. Tapi secara penyerapan keuangan itu kurang lebih 53%. Dan kita di mingguan War Room itu kita bisa memetakan di masing-masing ruas dengan target bahwa selesai sebelum Nataru nih. Oh iya. Kalau Nataru kan antisipasi masyarakat, kan itu harus nyaman, aman. Iya betul. Nah, itu harus jadi menyelesaikan dengan waktu yang cukup tight, tapi dengan kualitas yang memenuhi standar gitu. Maju dengan karya bermutu kan. Betul, sesuai dengan tagline Waskita. Gitu. Makanya ini juga harus jadi perhatian para PM ya Pak ya, terutama yang ruas tol yang didanai oleh PMN Pak ya. Setuju. Sebetulnya kalau dalam kerangka penyehatan ini tidak hanya menjadi perhatian PM di 7 ruas tol itu, tapi seluruh project manager. Apa sih sumbangsi teman-teman project manager? Nah, kita bicara kinerja keuangan itu kan tidak hanya melulu bicara pendapatan usaha dari progress project, tidak hanya bicara beban keuangan dari bunga, tetapi bicara yang namanya BKPU. BKPU itu beban keuangan dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk menghasilkan bottom line atau laba. Kalau beban usahanya atau biaya operasionalnya boros, dari gross premium gross profit margin yang kita tetapkan di awal proyek mau masuk, GPM. Katakanlah 10 atau 12%, tetapi terjadi pelampauan anggaran atau di operasional, ini kan akhirnya membengkak. BKPU kan semakin tinggi, artinya profitnya semakin tipis, artinya tidak profitable lagi. Kan kita cita-citanya semua proyek kita profitable, bukan sekedar menghasilkan profit, tapi menghasilkan profit yang tebel. 2 digit dong. Nah, itu kuncinya ada di mana coba? Ada di teman-teman PM sama SAM. Gitu kan? SAM-nya bagaimana mengingatkan PM jangan boros-boros. PM-nya juga harus mengendalikan dari semua aspek. Dengan melihat, memonitor secara mingguan dari proyeknya masing-masing seberapa besar dampaknya terhadap bottom line. Karena itu nanti konsolidasi. Kalian ngajak saya podcast, jadi saya pasti banyak cerita. Iya, nggak apa-apa Pak. Saya senang. Apalagi Kinan sama Isbil. Iya Pak. Nggak, gue udah sampai Kinan bingung. Iya, kelihatan ya mukanya. Nemuin kata-kata baru. Konsolidasi. Profitable itu profit yang tebal. Nggak, tapi aku mes juga sih. Pak Wi tahu BKPU, apa namanya? Kata-kata yang sering diucapkan di proyek tuh ternyata selama 4 bulan ini Bapak udah tahu. Keren gitu. Bottom line. Kamu berapa tahun?
4 tahun setengah. Soalnya pemetaan itu tadi Isbir. Nah. Apa sih gitu Iya loh. benar. Pusing ya, ini 4 kelihatan bulan nih doang loh. Wah. dari mukanya. Oke Pak, lanjut nih Pak. Nih saya masih banyak nih pertanyaannya nih Pak. Waduh. Lanjut, Mas. Nah ini Pak, tadi kan Bapak udah cerita banyak juga sih, terutama untuk masalah fundamental waskita nih Pak. Tadi kan sebenarnya perbaikannya tuh sudah terlihat, tapi ada nggak Pak yang benar-benar terlihat Pak, dan kalau misalkan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang Bapak lihat nih. Terus sebenarnya kan ada air war room juga tuh Pak, tadi Bapak sempat menyebutkan itu tuh sebenarnya apa sih Pak? Oke. Kalau secara fundamental sebetulnya kan kita kita lihat dari pemetaan lagi nih Ya. kemungkinan. Kita lihat proyek kita yang saat ini ada, baik yang merupakan kelanjutan dari proyek tahun-tahun sebelumnya, itu seberapa mampu sih bisa mengembalikan kewajiban kita ke bank atau hutang kita ke vendor. Iya. Kemudian masih membutuhkan biaya berapa sih yang namanya cost to complete, gitu kan. Kemudian seberapa besar potensial cash in yang masih ada di masing-masing project. Nah itu tuh. Nah itu harus kita petakan untuk bisa meyakinkan project ini masih sustain, masih punya kemampuan, gitu. Dan ini juga amat sangat tergantung dengan jenis project, turnkey or non turnkey, gitu lah. Kalau turnkey kan itu kita belum bisa dapat termin sebelum sampai selesai. Artinya kita baru bangun tidur aja sudah menanggung beban bunga. Iya. Gitu kan. Nah di project sendiri kalau tidak dilakukan upaya efisiensi, yaitu akhirnya bengkak, akhirnya kita tidak dapat yang namanya profit. Akhirnya minus. Iya. Margin cost-nya tidak positif lagi, negatif. Nah ini merupakan kondisi fundamental yang harus kita perbaiki. Dari mana? Ya dari teman-teman project manager berawal yang mengerucut ke business unit, mengerucut ke finance, mengerucut ke waskita secara holding, termasuk perusahaan-perusahaan anak. Satu hal lagi, itu baru bicara project. Iya. Kita tadi saya ngomong seberapa banyak sih potential cash in. Nah itu bicara account receivable, piutang. Nah piutang kita berapa sih piutang yang bisa dicairkan di bulan ini? Berapa sih yang harus dilakukan addendum kontrak? Berapa sih yang karena turnkey? Berapa sih yang karena harus ada pendapat dari independence party dan sebagainya. Makanya kita petakan dari total piutang, kita petakan dan seberapa besar bisa kita tagih by monthly. Nah, yang itu dilakukan monitoring secara mingguan melalui war room. AR war room itu, Pak, ya? akan Setiap minggu itu Pak? Setiap minggu, setiap hari Jumat. Wow. Makanya ada yang Pak, AR war room ditunda? Nggak ada. Tidak boleh ditunda. Setiap minggu harus ada Pak ya? Kenapa? Mau gajinya ditunda? Wah, jangan kan nggak mau kan? Sumber pembayaran gaji kan sebetulnya dari termin. Sumber gaji kita dari termin, makanya tuh termin tuh tiap bulan harus sesuai target. Iya, harus memenuhi untuk biaya gaji OPEC, ya, memenuhi biaya gaji untuk OPEC tuh, Pak. kewajiban pajak, Iya. memenuhi juga untuk kewajiban kita ke bank, ke lenders, obligasi. Waduh. Harapannya teman-teman jadi paham. Iya benar Pak, harapannya teman-teman jadi Itu paham. fundamental kita. Dan kalau dibandingkan kondisi waktu sebelumnya dengan AR war room itu kan kita di awal tahun itu mentargetkan piutang bisa cair kurang lebih 10 triliun. Ya. Piutang kita tuh ada 10 T. Lebih dong. Lebih dong bro. Jangan di sini bro. Oh iya jangan Pak. Nanti abis ini kita diskusi Pak. Dari cita-cita 10 triliun, ya. Di Agustus kita sudah berhasil 7,5 triliun. Wow, 75% dong. 75% dong. Mantap. Bukan lumayan lagi itu mah, udah prestasi. Salah satu toolsnya adalah AR war room. Oke. Makanya di AR war room itu saya kejar-kejar yang namanya SAM sama SVP UB ya. Jangan bosan-bosan kita kejar. Jangan bosan-bosan tiap minggu ketemu Bapak. Kalau kalian tidak berhasil nagih jadi cash in termin-termin kita, ya gaji kita bisa tertunda, mohon maaf. Iya, Pak. Kewajiban kita ke bank bisa tertunda. Iya, kita jadi dapat nilai jelek di dalam kondisi master restructure yang tadi saya sampaikan. Bulan ini aman nggak Pak? Bulan ini. Nah, dalam kondisi bulan ini dan ke depan, satu harus punya semangat yang sama. Semangatnya visinya apa? Harus sama dulu. Harus sama. Visinya apa? Memperbaiki, meningkatkan perbaikan kinerja keuangan di masing-masing UB, masing-masing project. Itu tentunya tanggung jawab masing-masing perusahaan ya, anak tentunya akan
kembali lagi terkonsolidasi ke Ke kita kita. semua Iya, kan. iya, setuju saya, Pak. Untuk menjaga sustainability, kewajiban kita bisa terpenuhi tepat waktu. Mm-mm. Kemudian kontrak-kontrak baru kita masih bisa memberikan dana kerja Ya. untuk menghasilkan progres termin jadi cash in lagi. Nah, dengan pola efisiensi tadi di seluruh baik di project, di UP maupun di corporate office, maka akan terjadi profitable tadi. Ya, profit yang Nah, tebal. piutang-piutang kita yang masuk kategori macet Mm-mm. itu dikejar. Kejar terus. Pokoknya ditagih sampai mendapatkan cash in pembayaran. Satu, kita dapat fresh fund pembayaran itu. Iya. Yang kedua, untuk piutang-piutang macet yang sudah di-impair, itu ada yang namanya pendapatan lain-lain. Memperbaiki kualitas kinerja keuangan kita. Nyampe enggak? Enggak. Ya wes. Lu Bingung ya. ngerti impair enggak tadi katanya Tuh, impair? itu. Pusing. Pusing ya. Pusing. Penuh Cuman ya? intinya adalah ini menjadi visi kita bersama Iya. untuk memperbaiki kinerja keuangan kita. Harus satu semangat. Harus satu visi, semangat. satu Apakah misi. waskita bisa? Yakin Bisa bisa. dong. Dan ini ditunjukkan dengan kondisi keuangan kinerja kita sampai bulan Juni. Nah, iya. Iya kan? Betul, Hutang kita turun tuh. Utangnya turun. Dari kurang lebih 88 menjadi 78 atau 77 10 T triliun ya. gitu ya. Lumayan. Dengan tadi 8 stream. Kemudian proyek-proyek kita yang baru juga mungkin hampir semuanya itu proyek-proyek yang sifatnya project financing. Ada uang muka, kemudian mau muka untuk kerja menghasilkan termin progres, kan proyek membiayai sendiri. Nah, oleh karena itu maintain dengan baik dengan PKPU yang serendah mungkin dalam level kewajaran dan menghasilkan gross profit margin yang 2 digit. Insya Allah kita sehat. Insyaallah. Kita punya 100 lebih project yang ongoing gitu. Iya itu. Yakin lah bisa. Yakin dan Harus ini bisa. dan ini juga ditunjukkan dari covenant keuangan kita. Di antaranya debt to equity ratio. Debt to equity. Oh, DR. DER. Tahu gua nan DR mah. Tahu. Di Alhamdulillah. bulan Juni aja sekarang sudah di level 3,87 dari sebelumnya itu 4 atau 5 tuh. Oke, Ini menunjukkan perbaikan fundamental keuangan waskita. Tinggal diperkuat bagaimana pengelolaan cash flow. Dari mana tuh? Dari mana? Dari Pak? air warung tadi termin ya. itu kan cash flow. Iya. Setuju nggak? Bingung ya? Setuju, Pak. Mutar gitu. Iya. Ini fundamentalnya sudah baik, cash flow-nya baik, sudah. Insyaallah sehat. Insyaallah sehat gitu loh. Dan jangan lupa dari segala aspek jaga tata kelola perusahaan yang baik. GCG, Good Corporate Governance. Kemudian apa? Secara individual, junjung tinggi integritas. Junjung tinggi integritas. Ya kan? No tipping. Ini top. Kalau ini sudah jadi habit seluruh insan waskita, insya Allah dalam 1-2 tahun ke depan kita kembali kepada khitah waskita sebagai salah satu BUMN konstruksi di Indonesia yang memiliki kinerja terbaik. Amin. Amin paling kenceng. Bismillah, amin paling kenceng udah. Aminin dong belakang, woi. Amin dong. Dan diem aja amin. Iya. Lanjut dong, Mas. Oke, lanjut. Kinan lagi sih. Iya dong. Iya, Kinan dong. oh iya, tadi kan aku udah. Iya kan? Iya. Masa mau kamu Iya. Apa Kinan? Apa? Nah, nih Pak. Kan kita lagi banyak berhubungan dengan para lenders MRE seperti yang tadi Bapak bilang tuh kan banyak banget. Bapak dulu juga lama di bank. Duh, kok deg-degan ya? Biasa aja kali. Nah, kira-kira gimana nih Pak approach orang-orang bank supaya cara Bapak untuk approach orang-orang bank supaya lebih willing bantu waskita? Oke. Gimana caranya? Yang jelas saya menggunakan approach personal approach ya. Kita komunikasi baik di level atas maupun level bawah dengan teman-teman di perbankan. Dan yang kedua kita terbuka komunikasi dengan mereka. Tapi jangan menggunakan bahasa kontraktor. Nah, dibungkus dengan bahasa versi perbankan sehingga lebih cepat teman-teman lenders ini memahami kondisi waskita
yang tujuannya adalah untuk bisa mereka mensupport lebih maksimal lagi terhadap penyehatan kondisi waskita gitu ya. Oke. Kan nggak harus pakai surat menyurat terus, Iya betul Pak, personal approach pakai penting tuh Pak. komunikasi yang namanya, makanya satu lesson learn di sini adalah bahwa networking komunikasi kita dengan siapapun, apakah dengan orang sesama kontraktor, dengan vendor, atau dengan lenders, itu harus kita jalin. Kita jangan selalu berpedoman pada pamrih, Iya. take and give, enggak. Tuh dengerin. Tuh. Karena komunikasi kita akan berbuah suatu kebaikan belum tentu secara kontan hari ini, Iya. bisa minggu depan. Setuju, Pak. Setuju. Saya hari ini kenal Isbir juga anak motor yang saya tahu. Iya Pak. Suatu saat saya butuh bantuan nyari spare part, saya bingung, nanya Isbir, tolong dong bro, tahu nggak apa tuh lowering kit misalnya. Iya. Tahu nggak Kinan lowering kit? Enggak. Isbir terangin. Tuh. Coba Nanti Pak. ya abis ini. Oke, siap. Abis ini. Ditunggu ya. Sebenarnya yang tahu cuma Pak Wiwi. Gitu. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini nih Pak. Tadi kan kita udah bicara juga tentang lepas dari penyataan keuangan, program transformasi bisnis. Terus juga kan saya notice juga nih Pak, kalau Bapak tuh sangat menjunjung tinggi implementasi efisiensi nih Pak. Kan kita udah ada lean construction, itu khusus lean di project kan Pak. Sekarang nih lean office, yang memang sebenarnya nyambung juga nih sama transformasi bisnis. Itu tuh kira-kira breakthrough apa nih Pak yang Bapak canangkan terkait dengan efisiensi itu sendiri, dan kira-kira apa yang Bapak selalu tekankan ke teman-teman insan waskita nih terkait program efisiensi itu? Sebetulnya bukan breakthrough Isbir. Apa tuh Pak? Ini sesuatu yang lumrah ya. Kalau Iya. breakthrough itu kan sesuatu yang di Terobosan. terobosan. Enggak, ini bukan merobos saya. Bukan sesuatu yang wow, bukan. Memang yang harus sudah kita lakukan. Harus sudah ya, kita Pak. lakukan Iya, ya. iya. Yang pertama dari apa tuh? Beban biaya umum administrasi. Oh, BUA. Ya nggak perlu kita foya-foya. Iya. Ya kan? Sedikit mungkin sebanyak perlu. Kalau Sedikit memang harus mungkin gimana tahu nggak? sedikit mungkin sebanyak perlu. Semua keperluan itu Harus kalau terpenuhi. memang itu harus keluar biaya untuk menghasilkan income gitu ya, silakan. Tapi keluarnya 10, hasilnya 20 dong atau 50 dong. Oh, Jangan gitu. 10. Lah bisa sama sih. 8 gitu. Oh, Jadi, gitu maksudnya ya. Efisiensi itu Iya, bukan iya. berarti pelit. Oh gitu, paham. Mengeluarkan 10 tapi kita dapat 20. Iya dong. Mengeluarkan seminimal mungkin, Wah, ini mendapatkan sedikit. semaksimal mungkin. Iya, ini prinsip baru sih. Iya. Sedikit mungkin sebanyak Perlu, perlu lah gitu. sedikit Kalau mungkin memang sebanyak perlu dikeluarkan banyak untuk menghasilkan yang banyak, Nggak kenapa apa-apa. tidak? Iya. Oke. Ya kan? Betul, Ya betul. contohnya, Pelajaran baru. kalau kita mau dinas keluar kota, Hmm. acaranya hari Jumat siang. Hmm. Lo ya mbok jangan berangkat Kamis, Ya Jumat pagi gitu, Jumat Pak, ya. pagi. Kalau Iya. memang ada pesawat balik hari Jumat Iya. sore ya langsung balik. PP. Kondisi kita belum sehat, bro. Iya, betul. Iya betul. Kalau berangkat Kamis, 5 orang aja udah 5 kamar hotel nginep. Hmm. Kok betul Kinan? Iya. Loh, kalau acaranya cuma sejam 2 jam, Ya sehari Habis selesai aja ya sehari gitu, Bisa Pak. PP aja. ya. Iya. ya karena efisiensi besoknya waktu. Sabtu lanjut. Iya, benar. 5 orang tugas 5 kamar. Hmm. Gitu kan? Apalagi kalau kegiatan-kegiatan yang sekarang kan media Zoom bisa. Iya, Masih betul, bisa Pak. dilakukan itu ngapain? Betul. Semakin digital perkembangan Semakin, zaman. iya. Kemarin kayaknya Jadi bukan breakthrough ya. iya, bukan breakthrough, Pak. Itu suatu hal yang Nah, lumrah dan harus Kalau kita kalau lakukan. kalau saya datang ke project, ya jangan dioleh-olehin. Nggak usah lah. Nggak usah, ngapain? Iya, benar, Pak. Gitu kan? Tapi kalau mau boleh oleh-oleh beli sendiri. Iya. Cuma paling saya minta dianterin, mana sih tempat oleh-oleh. Saya beli sendiri. Lah, coba kalau nggak dimulai Coba. dari diri saya, kan nggak. Benar. Oke. Kemarin sepertinya MWT juga sudah mulai banyak perbaikan sih, Pak. Kemarin juga Apa kayaknya tuh? sehari cukup, tiap dari divisi cuma 1 orang. Jadi udah bener-bener Alhamdulillah. lean nih. Edaran Bapak sudah Berarti message saya terimplementasi. Message nyampe. Bapak Sudah nyampe, Pak. Tapi harapannya bukan karena terpaksa. betul. Karena kesadaran Heeh. dalam rangka mempercepat pemulihan
waskita Iya. kita. Fokusnya sehat dulu. Setuju nggak? Setuju. Setuju Pak, Setuju ya? setuju. Nanti Setuju Pak, saya Bapak nanti kalau gimana udah atasannya? sehat, kalau kita udah sehat, Jangan ya udah dong. kita nikmati Baru. kesehatan Betul. kita. Iya. Orang sehat sama orang sakit beda kan? Iya, Iya. treatmentnya beda. Treatmentnya beda. Lagi sakit nggak boleh makan yang pedes-pedes. Iya. Kalau treatmentnya sudah beda. sehat makan pedes, Mau apa aja iya, boleh. top Kinan. Ya nggak? Iya betul. Gue selain pusing, tetap pusing sih. Biarkan yang pusing kami. Iya Pak, iya Pak, benar. Saya ngejalanin aja Pak. Yalin tapi dalam koridor. Iya betul. Dan jangan lupa Apa tuh Pak? integritas. Integritas. Pakai huruf besar, di bold, di italic. Waduh, udah Tuh, huruf integritas huruf besar, besar, di bold, di di italic. Tinggal diwarnain Betul. biar kelihatan. Oke. Nah, Nan, apa tuh Nan? Oke. Di Waskita Karya sendiri Jangan dalam baca dong. waktu dekat ini akan ada aksi korporasi apa sih Pak? Karena dengar-dengar ya. Nah, ini penting nih Pak. Karena dengar-dengar nih ya, Iya. Waskita itu akan mendapatkan dana PMN lagi dan juga akan melaksanakan right issue lagi di tahun ini. Nah kan Pak, pegawai Waskita itu kan juga cukup banyak ya yang punya saham Waskita. Punya nggak? Kau punya nggak? Punya dong. Punya. Setia terus. Nah mungkin bisa diinfokan juga nih Pak ke apa ya insan Waskita Oke. mengenai hal ini nih Pak. Right issue. Oke Kinan, tadi kan saya sampaikan ya, di dalam stream penyehatan nanti ada PMN. Iya. Nah tahun 2021 kita sudah dapat Sudah. 7,9 yang dalam proses penyerapan. Mm-mm. Di tahun 2022 kita sudah mendapatkan keputusan Iya. dari DPR, kemudian Kementerian. peraturan pemerintahnya DP. juga sudah keluar. Kita dapat support fiskal dari pemerintah dalam bentuk PMN itu masih 3 triliun. 3T. Dan bagaimana uang itu bisa turun sampai ke waskita melalui mekanisme right issue, Oh gitu. menerbitkan saham baru, gitu loh. Iya, Yang saat iya. ini masih dalam proses, diharapkan sebelum akhir tahun itu sudah efektif, gitu ya. Dan dari dana PMN itu untuk menyelesaikan 2 ruas tol, yaitu di Palembang sama di Bocimi, Bogor Ciawi, Oh, iya. Sukabumi. Oke. Dan dari porsi publik kita untuk modal kerja untuk proyek-proyek kita yang strategis, yang sifatnya non turnkey dan bisa menghasilkan cuan, gross profit margin. profit Yang margin. tadi catatan profitable dong. Profitable. 2 digit, Dua yang namanya digit. iya, Profitable 2 dua digit digit. gitu loh. Nah, saat ini right issue Hmm. itu dalam proses registrasi ke OJK, kan kita udah dapat putusan RUPS tuh 26 September kemarin ya. Iya. Nah, harapannya di minggu atau minggu depan paling lambat sudah ada keputusan range harga nih. Oke. Range harga di Range level harga, berapa iya. saham gitu lah. Ini nanti kalau sudah fix, sudah final pada hari perdagangannya, yo silakan teman-teman tapi kan ini pakai metodologi penawaran ke pemegang efek terlebih dahulu yang existing. Yang HMTD itu Pak. Makanya kita lakukan yang namanya roadshow, non-deal roadshow, NDR ya. kemudian webinar. Makanya gitu. tuh, ngajakin podcast Bapak susah banget. Bapak Karena besok sibuk. webinar sama sekuritas A, besok sekuritas B, sekuritas C. Dalam Bapak- rangka kita jualan, bro. Iya. Oh iya betul. Harus, Pak. Saya Harus, dukung, Pak. demi Saya kesehatan dukung. waskita. Demi kesehatan Berarti ini waskita. kita dapat waktu Bapak spesial banget. Spesial banget nih. Spesial, Fadli yang iya. nyariin waktunya Terima dia. kasih loh Mas Terima Fadli. kasih, Mas Fadli. Terima kasih Mas Fadli. Tapi habis ini WA saya penuh. Oh iya betul. Oh iya, betul, Pak. Ditinggal. Heeh. Itu ada berapa miss call ya? Pawi di mana? Pawi di mana? Cekin Mas Fadli HP-nya Bapak. Ada miss call berapa Ada orang miss itu? call berapa Mas Fadli tolong? Oke, berarti wajib nggak sih Pak orang-orang waskita beli saham kita? Wajib nggak sih? Wajib lah, harus belilah. Kita menghimbau. Jadi Ah. kalau yang sekarang megang mungkin ini bisa menjadi titik average. Oh, titik Nah, average. dengan perbaikan tadi fundamental, Ah. tahun depan kinerja waskita semakin Bismillah. bagus. Amin. Pengelolaan risk management nomor governance, good corporate governance Semakin semakin baik. bagus, menjadikan kinerja bagus dan market harga saham waskita naik, Amin. Bismillah. bisa cuan. Cuan. Senang ya main Oke. saham ya, senang ya. Wah, seneng Pak. Saya Pak main saham Pak. Oke, Tapi fundamental aja Pak. Gak usah teknikal. Teknikal Oke. agak pusing Pak. pusing ya, hit and Nanti run Bapak, ya. iya hit and run. Bapak aja nanti ajarin saya Pak. Khusus. Oke nih Pak, pertanyaan terakhir. Lanjut. Terakhir tapi last but not least sih sebenarnya. Kita kan sudah banyak perbaikan nih. Iya. Dari segi pandangan Bapak
baru ya emang baru 4 bulan sih sebenarnya, cuman nggak apa-apa lah. Dari segi pandangan Bapak nih, Waskita ini prospek ke depannya akan seperti apa nih Pak kalau dari segi finansial ya Pak? Oke. Sebetulnya gini, kalau dari sisi finansial, sebetulnya indikator membaik itu amat sangat besar. Hmm. Karena dari PMN, dari MRA itu ya, itu menunjukkan sesuatu yang positif terhadap perbaikan kondisi keuangan waskita. Kan tadi saya pernah nyampaikan ada strategic partner ya, ruas Iya. tol Iya, yang. tadi Nah ini kalau selesai kan bisa segera dijual Iya. hak konsesinya. Hak konsesinya Konsesi. itu yang harus dibuat Kepada- dijual hak Hak konsesinya. kepada partner Partner strategik. strategik. Gitu kan, yang polanya disamakan divestasi. Dan ini akan berdampak amat signifikan terhadap beban keuangan kita. Karena ini kan menurunkan kewajiban kita ke perbankan. Hasil divestasi prosesnya kan untuk melunasi. Iya. Gitu loh. Tahun ini aja sudah kurang lebih secara dekonsolidasi dengan perusahaan anak WTR itu 23 triliun. Wow. Oh, itu luar biasa. Luar biasa Pak. Itu dari finansial. Tantangan kita harus punya semangat yang sama, mencari proyeknya yang baru itu jangan turnkey. Ya. Mencari proyeknya itu Progress payment proyek ya. yang progress payment, bisa membiayai sendiri. Iya. Gitu loh. Itu loh, kita jadi secara perlahan saya yakin ini sehat. Beban keuangan dengan menurunnya hutang kan akan turun. Iya. Beban bunga, pokok gitu ya, turun. Gitu ya. Yang tadinya katakanlah 100 M misalnya beban. 100 M kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Setuju nggak? Setuju Pak. Oh, iya. Loh, kesejahteraan karyawan mah setuju Ah, dong. Kesejahteraan karyawan. Nomor Itu satu. tapi kan kita harus tetap hidup sustain. Iya. Cari proyeknya tuh jangan yang membutuhkan padat modal dulu. Iya, nih. dana di awal ya. Karena kita memperbaiki cash flow. Kalau cash flow kita udah benar-benar sehat, saya yakin seluruh insan waskita dari ujung sampai bawah itu menikmati kenyamanan bekerja, Amin. keamanan bekerja, Iya, betul. dan lebih percaya diri. Dan tentunya ini akan berdampak kepada anak istri kita. Iya. Setuju nggak? Kinan belum punya suami. Belum Pak, cariin Pak. Kamu istri udah? Ada kamera ya? Sudah Pak. Kalau ada kamera sudah. Kalau nggak ada kamera? Sudah Pak. Oke, apalagi? Oke, apalagi Nan? Bapak jadwal nih. Oh iya. Iya. Harus buru-buru ya kita Iya. ya. Oke. Pak, harapan Bapak secara pribadi nih untuk kondisi waskita ke depannya dan juga khususnya untuk insan-insan waskita nih apa nih Pak? Ya, saya berharap kita bersama-sama punya harapan yang sama, punya cita-cita yang sama, segera mengembalikan kejayaan waskita. Amin. Amin. Baik dari sisi kompetensi maupun dari sisi kinerja keuangan. Karena dengan kondisi yang demikian tentunya hanyalah kebahagiaan yang akan kita rasakan. Tetapi semua itu harus dibungkus dengan risk culture yang tinggi, budaya risiko. Iya. Kalau Gitu di bank kan kan. risk culture-nya Risk tinggi culture banget ya. tinggi. Kan kita ada namanya akhlak tuh BUMN. Iya, betul Pak. Gitu kan? Iya kan? Iya. Itu harus dipedomani, integritas dijaga. Insya Allah waskita berjalan sesuai dengan harapan para pendiri waskita. Amin. Tahu nggak nilai-nilai akhlak apa aja? Tahu, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Iya, Kita harus sama, harus mindset kita sama ya. Ya. Teman-teman di level project, Pimpro ya. PM, Kemudian SAM SAM. gitu ya. Proder. Proder. Itu risiko kan ada di Proder. Ya. Iya kan? Coba. Sampai dengan unit bisnis terkait. Iya. Bagaimana memanagenya? Kemudian kita punya project control department, division ya. PCD, Pak. Itu kan kita kan ngelihat daily atau weekly progress terhadap masing-masing project. Mana yang ada indikasi margin cash negatif, panggil PM-nya atau UB-nya. Harus ada suatu perencanaan atau action plan untuk memperbaiki kondisi yang sudah mengindikasi ke margin cash negatif.
Harus ada mekanisme itu. Sebelum negatif dipanggil dulu Pak ya. Betul. Gitu. Sebelum Monitoringnya. terlanjur. Ya sebelum terlanjur. Ini kan apa? Alert system. Alert awal ya. Early warning. Ya, early Lebih baik warning. mencegah daripada mengobati. Iya, benar. 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 Lebih baik tidak pacaran daripada putus di jalan. Aduh. Ayo lanjut apa lagi? Oke. Itu pertanyaan terakhir dari kita ke Pak Wiwin. iya betul Pak. Bapak, terima kasih banyak Bapak sudah hadir di podcast Waskitalk di episode 5 ini. 5. Terima kasih juga Dan ke terima kasih juga ke teman-teman teman-teman ya. yang udah setia nonton podcast dari Betul. episode 1 sampai episode 5. Gimana? Dan gimana nih? Udah mendapatkan informasi tercerahkan mengenai kondisi Iya. finansial Waskita? Betul. Sampai ngebul-ngebul kayak kita nggak yang ada? Iya, ini udah 4 SKS nih. Duh. Oke, jangan lupa subscribe, follow, like, dan komen juga di channel YouTube-nya Waskita. Mana sih kameranya sini? Mana sih? Oh, Iya. sini apa sini? YouTube, Instagram, sama podcastnya juga kita sudah muncul di Spotify. Jadi kalau teman-teman mau dengerin podcastnya Waskitalk di Betul. Spotify, dimanapun kalian sedang berada, itu bisa dengerin. Dan Betul kira-kira nih setelah ini, banget. Board of Directors siapa yang akan kita undang Siapa? setelah Pak Wiwi ya? Saya usul Pak Septi. Pak Oh, Septi. Harus Yeay. apa? Bisnis developnya mau seperti apa? Oke, boleh. Bisa. Pak Septi ditantang Pak Wiwi Pak, buat ditunggu, datang Pak. ke podcast Waskitalk, Pak. Kita tunggu selanjutnya Pak Pak Septi. Oke. Oke. Nah, sesuai dengan board of director yang lain kan pada punya Instagram. Pak Wiwi punya nggak nih Pak? Pak Wiwi punya Instagram. Pak? Saya punya Instagram. Sebetulnya sejarahnya hanya karena pada waktu itu kan kita harus pasang apa ya? Apa tuh Pak? Waktu itu kemerdekaan atau Tweetbot. apa? Tweetbot, Tweetbot tapi di Instagram Bapak. Itu yang bikinin anak saya. Oh gitu. Gitu. Keren. Dan Iya. kayaknya sudah tidak ada progres lagi tambahan foto atau upload. Iya atau itu Pak terakhir Pak. Enggak Pak, Fadli tolong dibantu. Iya, tolong Adminin. jadi admin. Bapak Wiwi ini Kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatannya Bapak banyak boleh. loh. Masa Hari iya? ini podcast, hari Betul. ini NDR, hari Saya ini memang, webinar. kurang eksis di medsos ya. Nggak masalah Pak, yang Bisa penting eksis di membantu. kantor Pak. Betul. yang penting tuh Waskita sehat, Bapak udah paling eksis lah pokoknya lah. Amin, 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 amin. Oke, Oke. terima kasih Pak Wiwi Terima kasih Kinan. Terima kasih atas Bapak. waktunya. Oke. Sukses dan sehat selalu Pak. Amin. Nah kita seperti biasa Pak, bareng-bareng kita ucapin tagline-nya transformasi Pak. Jadi nanti kalau saya bilang transformasi Waskita, nanti Bapak bilang transformasi warisan kita berawal dari kita untuk kita ada gitu. Oke. Oke Pak ya. Siap. Oke, Oke. kita bareng-bareng ya Pak. Ya. Transformasi Waskita, transformasi warisan kita berawal dari kita untuk kita demi kejayaan Waskita. Oke, sampai Oke, jumpa di sampai episode jumpa. selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak makasih. Thank you Istir. Thank you. Waskita.